Kita sekarang akan membahas tentang sistem vaskular dan jantung. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reza Natalia Safitri dengan NIM 2348201085. Sistem vaskular adalah salah satu sistem organ fungsional paling awal yang berkembang pada semua embrio vertebrata. Terdiri dari jaringan arteri, vena, kapiler, dan pembuluh getah bening yang sangat kompleks dan rumit. Sistem peredaran darah mengangkut gas, nutrisi, dan metabolit ke seluruh tubuh dan memainkan peran fisiologis penting dalam mengatur hemostasis pada embrio yang sedang berkembang serta pada orang dewasa. Sistem vaskular mempertahankan plastisitas morfogenik pada orang dewasa yang penting dalam proses fisiologis normal seperti siklus estrus dan penyembuhan luka. Selain itu, anomali vaskular telah berimplikasi pada patologi beberapa penyakit termasuk kanker. Kermelich 2003. Vaskular dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu darah arteri adalah darah yang dikirim oleh jantung ke seluruh bagian tubuh, mengandung oksigen dan nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan organ-organ. Menurut Dr. William Harvey 1628. Yang kedua yaitu vena. Vena adalah saluran darah yang mengangkut darah yang telah kehilangan oksigen dan nutrien dari tubuh dan kembali ke jantung untuk diolah kembali, serta mengangkut produk sampingan metabolisme ke hati untuk dieliminasi serta berfungsi sebagai pengawal tekanan darah dan tekanan vaskular, serta berfungsi sebagai pengatur jumlah darah yang mengalir melalui jaringan. Menurut Dr. Goiton and Hall 2016. Yang ketiga yaitu ada limfe, adalah cairan yang mengalir melalui jaringan tubuh, berfungsi sebagai pengangkut zat-zat yang tidak dikehendaki serta berfungsi sebagai pengawal tekanan darah dan tekanan vaskular serta berfungsi sebagai pengangkut jumlah leukosit dalam darah. Menurut Dr. Rudolf Virchow 1902. Sistem vaskular berfungsi sebagai pengangkut darah yang mengandung oksigen dan nutrien dari paru-paru ke seluruh tubuh serta mengangkut darah yang tidak mengandung oksigen nutrien dari seluruh tubuh ke jantung untuk diolah kembali, serta berfungsi sebagai pengawal tekanan darah dan tekanan vaskular, serta berfungsi sebagai pengatur jumlah leukosit dalam darah, serta berfungsi sebagai pengangkut produk sampingan metabolisme ke hati untuk dieliminasi. Menurut Dr. Goiton and Hall 2016. Sekarang kita akan membahas jantung. Jantung adalah sebuah organ yang terdiri atas kumpulan otot muskular berongga yang berbentuk kerucut dan terdiri atas 4 ruang yaitu vertikal kanan, vertikal kiri, serta atrium kanan dan atrium kiri. Masing-masing bagian dari atrium menerima daerah vena dan vertikal yang menumpahkan darah dari jantung melalui arteri. Menurut Akso 1998. Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit gangguan pada jantung dan pembuluh darah yang sering terjadi di masyarakat dan merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Faktor resiko yang mempengaruhi timbulnya penyakit kardiovaskular yaitu usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan faktor lainnya adalah tingginya tekanan darah, merokok, pola makan yang tidak sehat, obesitas, dan konsumsi alkohol. Gagal jantung atau heart failure adalah suatu kondisi medis di mana jantung tidak dapat memompa darah dengan cukup efektif ke seluruh bagian tubuh. Gagal jantung dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kerusakan pada jantung seperti inflamasi atau kardiomiopati. Ya, penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, aterosklerosis. Penyakit lainnya seperti diabetes, gagal ginjal, dan sindrom metastasis. Gejala gagal jantung yang pertama yaitu kesulitan bernafas, yang kedua nyeri dada, yang ketiga perubahan warna urin, yang keempat kebingungan, dan yang kelima pembengkakan di daerah kaki, wajah, dan tangan. Klasifikasi gagal jantung. Gagal jantung menurut New York Heart Association terbagi menjadi 4 kelas, yaitu
Fungsional kelas pertama, timbul gejala sesak pada aktivitas fisik berat. Yang kedua, fungsional kelas 2, timbul gejala sesak pada aktivitas sedang. Fungsional kelas 3, timbul gejala sesak pada aktivitas ringan. Dan fungsional kelas 4, timbul gejala sesak pada aktivitas sangat ringan atau istirahat. Aritima adalah salah satu kondisi di mana pengidap penyakit ini irama jantungnya terasa tidak teratur atau lebih cepat bahkan lebih lambat. Penyebab aritima adalah kurang tidur, stres, cemas, penuaan, gangguan tiroid, riwayat keluarga, konsumsi alkohol, kafein, nikotin, dan penyakit ginjal kronis. Gejala aritima yang pertama yaitu denyut jantung tidak normal. Yang kedua pusing, yang ketiga denyut jantung cepat, yang keempat pingsan. Klasifikasi aritima, yang pertama aritima minor ini tidak memerlukan tindakan secara sebab tidak mengganggu sirkulasi dan tidak berkelanjutan ke aritimian yang serius, biasanya tidak memerlukan terapi. Aritima mayor dapat menimbulkan gangguan penurunan curah jantung, dapat berkelanjutan. Aritima yang mengancam jiwa memerlukan tindakan secara dan terapi. Yang ketiga, aritima mengancam jiwa atau lethal. Aritmia yang memerlukan resusitasi secara untuk mencegah kematian. Arteriosklerosis. Penyakit arteriosklerosis adalah suatu kondisi medis di mana terjadi penumpukan plak ateroma pada dinding arteri yang menyebabkan penyempitan dan penurunan aliran darah. Plak ateroma terbuat dari protein, lemak, kolesterol, dan bentuk pada dinding arteri dan penumpukan secara bertahap. Penyebabnya yaitu kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, merokok, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, stres, genetik, dan obesitas. Jantung koroner yaitu penyakit terjadi pada bagian kornea jantung, yaitu arteri membawa darah oksigen ke otot jantung. Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan plak pada arteria koronaria yang dapat menyebabkan gangguan aliran darah ke jantung dan akhirnya mengarah pada serangan jantung. Faktor yang meningkatkan resiko terkena penyakit jantung koroner antara lain umur, riwayat famili, gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, diet yang tidak seimbang, obesitas, dan kurangnya olahraga. Faktor biokimia yaitu tingkat kolesterol yang sangat tinggi, tekanan darah tinggi, resistensi insulin yang rendah. Hipertensi atau darah tinggi adalah kondisi medis yang terjadi ketika tekanan darah di dalam arter meningkat di atas normal. Hipertensi dikatakan hipertensi jika tekanan sistolis mencapai 140 mmHg atau lebih, tekanan diastolik mencapai 90 mmHg atau lebih. Gejala hipertensi yaitu pusing, kesemutan, gangguan pendengaran, kesulitan bernafas, kelelahan, vertigo, dan panik. Hipertensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi medis yang terjadi ketika tekanan darah di dalam arteri turun di bawah normal. Hipotensis dikatakan jika tekanan sistolik mencapai 90 mmHg atau kurang. Tekanan diastolik mencapai 60 mmHg atau kurang. Gejala hipotensi yang pertama yaitu pusing, yang kedua pingsan, yang ketiga kelelahan, yang keempat kebingungan. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.